Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam jumpa kembali dengan saya Sendungdong. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan berjuta kenikmatan. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang 6 jenis kayu yang bertuah. Kenapa dianggap bertuah? Karena diyakini ada energi di dalamnya. Tentunya kayu bertuah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk faktor yang pertama yaitu usia, teman-teman. Usia itu sangat mempengaruhi. Semakin tua kayunya, usia kayunya itu semakin bagus. Untuk yang kedua yaitu faktor tempat hidupnya. Karena akan berbeda antara hidup di pekarangan rumah, di depan rumah, dengan hidup di misalnya di kuburan, di petilasan, di tempat-tempat raja, itu akan berpengaruh. Nah, kemudian yang ketiga itu cara pengambilannya. Karena apabila diambil dalam keadaan hidup itu kurang begitu sip, teman-teman. Jadi yang paling bagus itu yang mati ngurak atau mati di alamnya, mati dengan sendirinya. Nah, itu yang paling bagus, teman-teman. Nah, itu yang mempengaruhi. Nah, ini biasanya hidupnya ini memang kayu-kayunya ini dikeramatkan atau disakralkan. Yang jelas kayunya sudah sangat langka. Karena tidak semua kayu ini hidup di sembarang tempat. Karena ini jelas hidupnya di tempat-tempat tertentu. Nah, kayu apa sajakah? Kita langsung saja, teman-teman. Untuk yang pertama yaitu galih kelor. Nah, pohon kelor pasti teman-teman sudah mengerti. Pohon kelor dari akar sampai daunnya itu sangat bermanfaat, baik buat kesehatan maupun buat aksesoris. Nah, ini apabila mendapatkan galih kelor itu sangat beruntung karena memang sangat sulit untuk mendapatkannya. Nah, ini kalau mendapatkan galih kelor ini biasanya ini kalau zaman dahulu ini digunakan sebagai tolak bala, penolak energi negatif. Nah, tentunya ini biasa dijadikan sebagai misalkan mata cincin, tasbih, gelang, dan lain-lain. Agar apa? Agar tidak mencolok. Nah, ini teman-teman. Yang pertama ini galih kelor. Karena kelor memang pohonnya itu tidak keras. Karena apa? 80% itu mengandung air. Jadi kalau mendapatkan galih itu sudah sangat istimewa. Kemudian untuk yang kedua yaitu kayu nogosari. Nah, ini teman-teman. Nah, ini alhamdulillah ini nogosari mati ngurak. Nah, ini karena kalau orang yang sudah paham antara mati ngurak dengan yang masih hidup itu pasti sudah mengerti. Kalau ini insya Allah ini jaminan mati ngurak. Ini full galih, teman-teman. Full galih. Ini nogosari. Nah, ini nogosari ini biasanya hidup di area kuburan. Tentunya kuburan ningrat seperti di kuburan atau makam raja-raja Mataram, yaitu di Imogiri. Itu juga ada. Nah, untuk di Kabupaten Banyumas ini memang masih agak mudah ditemukan nogosari. Cuman memang itu pohonnya tetap dilindungi karena memang sangat langka dan adanya ini di makam-makam tertentu. Misalkan di tempatnya Raden Joko Kaiman, di situ juga ada beberapa pohonnya.
Nogosari. Nah kemudian yang ketiga itu gali asem teman-teman. Gali asem ini dari zaman dahulu hingga saat ini masih sangat terkenal. Gali asem, walaupun pohon asam itu besar, itu belum tentu ada galihnya. Dan yang paling bagus galih pohon asam itu galih yang sudah menggantung, karena itu yang paling bagus. Galih di dalam galih itu paling istimewa. Ini galih asam, ini sama, ini sebagai tolak bala atau penolak energi negatif. Ini dari zaman dahulu ini sudah sangat terkenal galih asam teman-teman. Nah, ini kemudian yang keempat yaitu kayu telogosari teman-teman. Kayu telogosari ini biasa disebut atau lebih terkenal dengan sebutan kayu setan. Karena apa? Ini biasa dijadikan sebagai sarana pelengkap ritual. Ini biasa dijadikan sebagai dupa. Semakin tinggi asapnya, semakin lurus, itu semakin bagus. Nah itu semua tergantung dari keyakinan kita masing-masing. Karena ada pula yang meyakini yang penting telogosari keluar asapnya. Nah ini telogosari ini biasa dijadikan sebagai sarana atau pelengkap ritual. Inilah kayu demit teman-teman. Nah, kemudian untuk yang nomor 5 yaitu kayu bidara. Nah kayu bidara ini di dalam Al-Quran juga ini disebutkan kayu bidara. Jadi memang ini sangat terkenal dari zaman dahulu. Ini kayu bidara, dan alhamdulillah ini saya dapatkan di petilasannya Prabu Brawijaya yang ada di pesisir pantai selatan, tepatnya di Widara Payung, Kabupaten Cilacap. Nah ini petilasan teman-teman. Kalau petilasan itu banyak, namanya juga petilasan, tilas atau bekas. Misalnya di situ bekas pertapanya, bekas persinggahannya dan lain, namanya juga petilasan. Nah ini petilasannya Prabu Brawijaya V. Nah ini teman-teman, ini juga menjadi cikal bakal nama sebuah desa, yaitu Widara Payung, karena memang kayu bidaranya ini sangat besar. Dan alhamdulillah ini saya mendapatkan buat oleh-oleh. Nah kemudian untuk yang keenam atau yang terakhir yaitu kayu setigi. Nah, teman-teman pasti sudah paham tentang kayu setigi. Nah inilah rajanya kayu bertuah. Nah ini paling banyak ini yang terkenal ini di Kepulauan Karimun Jawa. Ini kayu setigi. Nah ini biasa dimanfaatkan sebagai bahan tasbih, gelang, mata cincin. Karena apa? Diyakini ini sebagai penghisap racun. Nah khususnya bisa misalnya kalajengking, ular, dan lain-lain. Nah, ini juga sebagai sarana penolak bala. Nah, sedangkan menurut penelitian antara kekuatan kayu setigi dengan kekuatan pusaka, ini lebih besar kekuatan kayu setigi teman-teman. Makanya ini disebut rajanya kayu bertuah. Nah itulah teman-teman 6 jenis kayu bertuah di Indonesia. Walaupun masih banyak kayu-kayu bertuah lainnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk tambahan pengetahuan kita tentang keanekaragaman yang ada di alam, khususnya untuk bangsa Indonesia.
Oke, saya akhiri. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sukses buat kita semua.